Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin, sayyidil huril muhajalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Innama bu'istu liutamima karimal akhlaq amma ba'du. Haduratul kiram, Bapak Ketua PKM Masjid Nur Sa'adah yang saya hormati, Bapak-bapak khususnya para imam Masjid Nur Sa'adah yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir di majelis yang mulia ini, Bapak Kepala Desa Lali Pak, Lali orang istimewa. Oh, Allah. Dua kali kita jumpa ya Pak, alhamdulillah di tempat yang sama di majelis taklim, alhamdulillah, serta Ketua Remaja Masjid Nur Sa'adah, anak-anakku sekalian, dan seluruh jamaah yang hadir yang kemungkinan saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semua yang hadir yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memperbanyak ucapan syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan, kita semua bisa hadir dan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid yang kita cintai ini dengan tidak ada halangan apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi dan Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan. Beliau adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
dunia dan akhirat. Karena Rasulullah adalah contoh suri tauladan yang tidak pernah rentan atau cermin yang tidak pernah bisa. Maka Rasulullah oleh Allah diabadikan oleh Al-Quran, ditulis dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik, contoh yang baik, akhlakul karimah yang baik. Inilah yang harus kita teladani. Di antaranya adalah seorang Rasul. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, suksesnya acara Maulid ini bukan karena ada proyek. Suksesnya Maulid malam ini bukan karena yang hadir itu banyak, bukan. Tapi apa Pak? Suksesnya acara Maulid ini bisa kita tengok besok lagi. Kalau besok pagi remaja Islam yang remaja masjidnya semuanya sholat subuh berjamaah, bapak-bapaknya yang tak pernah berjamaah kok besok bangun pagi datang ke masjid memakmurkan masjid, artinya Maulid kita berhasil. Ini inti dari Maulid, inti dari peringatan. Padahal tahu mainan diplomat Maulid ini dan adakan peringatan. Kapan saja dan kapan saja waktunya. Bukan hanya di Maulid, bukan hanya di Islamiyah, bukan hanya di Muharram, tapi setiap hari, setiap saat adakan peringatan. Diperingati diri kita ini agar kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bagus semua, ustaz yang baik, siapa tapi kalau sebelumnya besok yang datang cuma diri saja, intinya Maulid kita belum berhasil. Biasanya kalau subuh sama-sama masih tidak. Kalau subuh sama-sama biasanya Pak Imam udah. Kalau subuh biasanya sama-sama kalau hujan besar-besar biasanya terasa. Ini luar biasa. Di 105, kenapa? Karena kita ada Maulid. Amin. Kita mau bangkit enggak? Kita mau jaya enggak? Kalau Islam itu mau bangkit, selama orang Islam, selama orang laki-laki masih sedang berumah, Islam akan bangkit. Tapi kalau subuhnya besok dimasak, maka Islam itu akan bangkit. Itu kalau singgung bapaknya besok, kalau singgung ibu yang singgung, kalau bapaknya dulu, anak-anak yang buat akhirnya itu hadir berhasil agar Maulid kita ini berhasil, agar pertemuan kita yang berhasil. Maka besok kalian sholat subuhnya. Kalau besok sholat subuhnya masjidnya tidak ada yang datang, berarti harus diberi pengertian yang lebih banyak lagi. Kalau bapaknya yang hadir pada sholat hari ini, besok sholat hadir adalah intinya Maulid kita berhasil. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa nama cinta kita kepada Allah? Mau tes lagi? Ayo. Apa tandanya kita cinta kepada Allah?
Yo. Apa tanda yang kita cinta kepada Allah? Ibu. Sering sunat kan? Iya, sama tadi. Dengan semoga. Iya bang, makanan tanda yang ketiga, tanda cinta kita kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kita kepada Al-Quran, kita harus cinta kepada siapa? Halo. Berantem. Asal, mau coba? Duduk. Jadi berapa? Apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ngaji? Oh, apa ya toh? Kenapa nggak ngaji? Nggak bisa ngaji ya? Pulang jam 5, ngajinya malam. Ya, kalau sekolahnya pulang jam 5, ngajinya malam. Kalau sekolahnya subuh, ngajinya siang. Ngajinya siang sampai ke berapa? 2, pegang. Al-Quran. Nah, gak ngaji juga. Baca Quran besok. Subhanallah.
Jadi belum bisa baca Quran. Alhamdulillah. Pak Ustaz? Alhamdulillah. Kalau Ustaz, ya. Amin. Juz 6. Kedua. Surah 5. Yang tengah. Juz 6. Alhamdulillah. Yang belum ngaji. Asari ngaji. Sayangku. Kenapa? Harapan orang tua satu-satunya dikala kita nanti sakaratil maut, yang membacakan Al-Quran itu anak-anak kita, bukan tetangga kita, bukan Bilal kita. Tapi harapan satu-satunya orang tua dikala kita nanti meninggal dunia, yang mentalkinkan kita bacaan-bacaan Al-Quran adalah anak-anak kita. Macam mana kalau sampai anak-anak kita enggak bisa baca Al-Quran? Ini zaman sudah zaman maju, Bu. Bapak-bapak. Jadi bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, serta anak-anakku yang belum ngaji tolong besok ngaji, yang sudah ngaji tolong betul-betul ngajinya. Tanda cinta kita kepada Allah, kita harus cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kita kepada Al-Quran, kita harus cinta kepada Nabi, Maulid Nabi Muhammad yang harus kita cintai, yang harus kita idolakan, yang menjadi idola kita dunia akhirat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengidolakan orang lain, jangan mengidolakan orang lain, idolakan Nabi, cintai Nabi. Apa tanda-tandanya? Senang baca sholawat, senang menjalankan sunnahnya, senang mengerjakan sholat. Kita dengan Nabi jauh beda apa tidak, Bu? Kita dengan Nabi jauh beda apa enggak, Pak? Kalau Nabi itu, Bu, makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi itu, Pak, tidurnya sebentar. Kalau kita tidurnya lama, ibadahnya sebentar. Kalau Nabi tidurnya sebentar, ibadahnya lama. Maka setelah Allah, Al-Quran, setelah mencintai Al-Quran, mencintai Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Jangan pernah mengambil contoh selain Nabi. Ibu punya cermin di rumah, sudah retak cerminnya. Dikala cermin kita sudah retak, dikala kita mengaca, wajah kita berubah apa tidak? Dikala cermin di rumah sudah mulai pecah, banyak yang pecah, maka dikala kita mengaca kepada cermin yang pecah, wajah kita pun jelek. Dan cermin yang tidak akan pernah pecah, cermin yang tidak akan pernah retak dunia sampai akhirat, itu diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ayo kita jadikan Maulid ini sebagai apa? Teladan. Di sini sudah ditulis sholatnya Nabi macam mana. Ini yang harus menjadi pelajaran untuk anak-anak muda, termasuk anak-anak kami juga. Jangan main ini, main sholawat di sini, besok main di sana, besok main di sana lagi. Sholat subuhnya masih di rumah. Jangan kita baca sholawat, senang membaca sholawat, tapi kita sholatnya masih di rumah. Ayo, lewat Maulid ini kita benahi diri kita. Ayo kita teladani akhlakul karimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita amalkan untuk kita, anak-anak muda, generasi muda, lingkungan kita. Setelah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi, baru kita cinta kepada sunnahnya Rasulullah. Di antara 7 sunnah
yang pernah diamalkan Rasulullah adalah salah satu di antaranya adalah memakmurkan masjidnya Allah. Islam ingin bangkit, Islam ingin jaya, kuncinya di sholat subuh. Maka seorang penguasa Yahudi itu mengatakan, kami tidak akan pernah takut kepada orang Islam, kami tidak akan pernah gentar kepada orang Islam. Yang kami takuti kata orang Yahudi itu, apabila sholat subuhnya orang Islam sudah sama banyaknya dengan sholat Jumat, maka kami itu akan gentar. Kenapa justru orang lain yang paham? Kenapa justru orang Islam tidak memahami? Ya Allah, orang Islam didatangi orang Islam. Lucu gak ini? Kalau saya tengok lucu zaman sekarang ini, Pak. Orang Islam didatangi orang Islam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wong Islam didatangi wong Islam, tidak sholat di masjid. Jadi saya ini selalu berpikir, kenapa wong Islam kok sampai didatangi orang Islam, diajak sholat ke masjid? Hah? Apa memang zaman ini sudah dekat dengan kiamat? Kok sampai ada orang Islam didatangi saudara Muslim, didatangi saudara Islam, diajak untuk sholat ke masjid? Seharusnya kita malu kalau sampai kita didatangi oleh saudara Muslim kita. Ayo Pak, sholat berjamaah. Loh, berjamaah itu kan salah satu kesuksesan Rasulullah. 7 sunnah di antara yang pernah diamalkan Rasulullah itu adalah memakmurkan masjid. Sholat berjamaah di masjid. Maka kalau jamaah Masjid Nur Sa'adah ini ingin sukses, RM-nya juga ingin sukses, BKM dan seluruh pengusaha ingin sukses, ayo makmurkan masjid. Dengan apa? Dengan selalu berjamaah, terutama sholat subuh. Kalau subuhnya sudah kena, insya Allah 4-4-nya nanti akan kena. Amin ya Rabbal. Amin. Tanda cinta kita kepada Al-Quran, kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kita harus cinta kepada sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu sudah mulai hilang dari tengah-tengah anak-anak kita. Akhlak-akhlak yang dibangun oleh Rasulullah, tuntunan yang dibangun oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu sudah mulai hilang satu persatu. Kenapa? Karena umat manusia di akhir zaman ini sudah banyak yang mengagung-agungkan dunia, membesar-besarkan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, idza adumat ummati dunya nuzi'at min haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, membesar-besarkan dunia, mengagung-agungkan dunia, kehebatan Islam itu akan dicabut sedikit demi sedikit dari hati kita. Sehingga apa? Sholat di masjid gak terpikirkan lagi, pendidikan anak-anak gak terpikirkan lagi. Kenapa? Kehebatan Islam sudah dicabut oleh Allah. Seharusnya kalau ada maulid, majelis taklim, itu seharusnya masjid-masjid kita ini sudah gak mampu menampung jamaah kita. Makanya mohon maaf Pak, kalau saya kan orang Jawa asli. Kalau kami di Jawa itu kalau sudah ada acara sholat habis asegak, kalau masjid kita ini udah gak mampu lagi menampung jamaah. Makanya di sana sekarang pesta mengawinkan anak, maknitankan anak, bukutan, itu sekarang sudah dibarengi dengan bacaan-bacaan sholawat. Anak baru lahir
dibacakan makhluk qiyam, berdiri, anak diputarkan 7 kali, rambut itu kan sunnah Rasulullah. Tapi ini nggak dicintai lagi oleh umat manusia. Akikah katanya nggak sanggup, nggak ada dana. Sholawatan katanya nggak, makhluk qiyam nggak cukup. Tapi kibotan 2 juta mampu. Tapi ini Jawa, ini nggak pakai, ini nggak ada. Kenapa? Sunnah Nabi sudah mulai hilang, bergeseran satu persatu. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad sudah tidak mulai cinta lagi dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Akhlak, mohon maaf. Kalau zaman saya kecil dulu Pak, yang mendengarkan ceramah di sini, duduknya di sini, berbicara satu kata pun nggak berani dulu. Kita di sini mau salaman dengan guru kita yang ada di sana, ini kita nggak berani berjalan. Istilah sholawat, sholawat ala Nabi Muhammad. Insya Allah pada malam hari ini menjadi malam keberkahan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau masih ada waktu karena waktu pun sudah malam, kemudian saya pun ada halangan suara yang kurang pas, mohon maaf. Karena begitu saya menyanggupi ditelepon sama Abang Manda, ketua RMC ini, begitu saya menyanggupi, di situ juga saya diuji oleh Allah. Artak batal ke engko kepiye, bukan masalah nganu, harus boleh ganti wis kadung ngomongnya anak-anak. Jadi alhamdulillah apa seadanya, yang intinya kami serombongan kemari niatnya adalah bersilaturahmi, ingin bergabung dengan saudara-saudara muslim yang ada di Masjid Nur Sa'adah ini, dan ingin mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama RM-nya, generasi terutama anak-anak saya yang kecil-kecil ini. Untuk apa? Untuk bergabung dengan kami, selalu bersolawat kepada Rasulullah, agar hidup kita menjadi hidup yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kepada Al-Quran, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita harus cinta kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ayo, sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah mulai hilang, yang sudah mulai tidak ada dari tengah-tengah keluarga kita. Ayo kita bangun kembali melalui pengajian-pengajian, melalui majelis-majelis taklim seperti ini. Tanda cinta kita kepada sunnahnya Rasulullah, kita harus cinta kepada akhirat. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ini bukan tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah akhirat. Tanda cinta kita kepada sunnahnya Rasulullah, kita harus cinta kepada akhirat. Jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai, oleh kata ibu-ibu, tanda cinta kita kepada Nabi, kita harus cinta kepada sunnahnya Nabi, ajaran Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Tanda cinta sunnah, kita harus cinta kepada akhirat, harus mengutamakan akhirat, juga harus jangan sampai meninggalkan dunia. Berhasilnya peringatan Maulid kita malam hari ini bukan berarti saya yang pandai berceramah, bukan anak-anak kami yang bersolawat, bukan. Tapi berhasilnya Maulid kita ini bisa kita tengok sekali lagi besok pagi di dalam sholat subuh berjamaahnya. Kalau besok semua bangun, RF-nya bangun, BKM-nya bangun, bapak-bapaknya bangun, ibu-ibunya bangun, mempersiapkan alat yang akan dibawa sholat bapak-bapaknya, insya Allah itulah keberhasilan kita. Maka siap-siap, saya kasih, udah terakhir lagunya, udah, satu lagi bisa kok. Saya kasih bonus khusus untuk RM dan PKM Nur Sa'adah. Lagu yang terakhir akan saya kasihkan bonus
yaitu lagu Joko Tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad.